badratin ya badratin alaika ya Rasulullah. Ya badratin ya badratin alaika salawatullah. Anta ruknu mutamidin, anta jawadun karim, anta ismatul akhirin, anta raufur rahim. As-salatu wassalam alaika ma'al qamari idza ughliqat. As-salatu wassalam alaika ma'al qamari idza udirat. Ya badratin ya badratin alaika ya Rasulullah. ya badratin ya badratin alaika salawatullah. indama yantakidu linnas bihaliman hika ashtamalu bimadika wassalawati alaika. As-salatu wassalam alaika ma'a syamsi idza tajalat. As-salatu wassalam alaika ma'al kawakibi idza tasarat. Ya badratin ya badratin alaika ya Rasulullah. ya badratin ya badratin alaika salawatullah. Allahumma salli wa tamim wa salim ala sayyidina Muhammadin badratin salatan taqdi lana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi. Ya badratin ya badratin alaika ya Rasulullah. ya badratin ya badratin alaika salawatullah. antassarat. Ya badratin ya badratin alaika ya Rasulullah. ya badratin ya badratin alaika salawatullah. Allahumma salli wa tamim wa salim ala sayyidina
biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi ya batin ya batin alaika ya Rasulullah ya batin ya batin alaika salawatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Ibnu Athaillah wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam insyaallah fi kitabihi al-hikam wa halur rumus wa mafatihul kunus insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Sayyiduddin Ibnu Abdissalam Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Allah mengabulkan segala doa dan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Semoga Allah selalu memasukkan kepada kita golongan orang-orang istiqomah dalam kesolehan kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Allah dan Rasulnya, diberikannya selalu kecukupan dunia, kecukupan rezeki dan nikmatnya, kecukupan akhiratnya berupa surga yang dijanjikannya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang ahli jannahnya tanpa hisab. Mudah-mudahan kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wa barzah dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya subhanallah. Dalam halur rumus wa mafatihul kunus, dalam halur rumus wa mafatihul kunus, minggu kemarin ya, minggu kemarin tentang sifat ya, yang mensifati ya. Fama billaka biqalbin quti'at maddatuhu mimma siwallahi wa ja'ala liza zikrillah. Minggu kemarin kita mengisahkan, Sayyiduddin Ibnu Abdissalam mengisahkan orang itu beragama supaya imannya itu makin kuat, takwanya itu makin kuat, maka seorang mukmin itu harus menghinggapi dirinya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bila dia sudah cinta, maka cinta itulah awal dia mendekati Allah Azza wa Jalla. Landasan mendekati Allah itu dengan cinta, kesukaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana maksud kesukaan di sini? Maka akhirnya dia seperti ulat daun, ya Kak, memakan daun. Ulat daun yang berada di daun makan daun. Akhirnya warna ulat itu jadi warna apa? Warna daun gitu. Nah, ya Kak, orang yang makin dekat kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak bicara iman lagi. Iman sudah di puncak ya. Naik di atas iman itu namanya adalah dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Iman, Islam, ihsan. Nah, sudah di ihsan nih, di ihsan. Ini bukan bicara tentang iman lagi, sudah di ihsan. Musyahadah kepada Allah. Meningkatkan musyahadah itu bagaimana? Seperti ulat daun tadi. Di daun makan daunnya. Apa buktinya lagi nanti? Dirinya disifati dengan sifat Allah Azza wa Jalla.
Jadi diri yang disifati dengan sifat Allah Azza wa Jalla itu bagaimana? Jadi gini, sifat yang asli itu kan yang ada sebenarnya sifat Allah aja. Alam semesta ini sebenarnya sifat Allah, tapi bukan yang kita lihat ini, namun dia berbalik daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tadi melihat alam semesta ini panah, maka kita sadari terbalik, cermin terbaliknya adalah Allah yang maha kekal, al-baqa. Manusia berjalan kawa kuasa, langsung kita cermin terbalik, kekuasaan kita terbatas. Yang menentukan terbatas ini yang maha kuasa benar, yang maha hebat, ya kah? Nah, itu adalah cermin terbalik. Bisa kita memantulkan alam semesta ini melihat kepada pemilik alam. Lalu bagaimana? Maka ada orang yang, maka alam semesta ini dikatakan oleh ulama disifati dengan sifat Allah. Apa? Tapi sifatnya tidak asli. Apa sifatnya? Sifat Allah kudrat, kuasa. Alam semesta kelihatan kuasa enggak? Kelihatan kuasa, tapi ternyata kekuasaannya terbatas. Abadi enggak? Tidak. Dia memiliki kelemahan enggak? Ya memiliki kelemahan. Api hebat, tapi sehebat-hebatnya api disiram oleh air padam, ya Kak? Apalagi air hebat dihalangi oleh tanah, tertahan dia. Angin hebat dihalangi oleh tanah, tertahan hembusan angin. Oh, berarti tanah yang paling hebat? Tidak. Tanah diguras oleh air juga terus menerus, ya Kak? Hancur juga dia, habis juga dia. Ya. Di situ melihatlah kita ada sifat-sifat Allah. Sifat Allahnya di mana? Sifat Allahnya qadim. Yang terbalik di dalamnya adalah yang ada ini panah. Tapi ketika awal kita rasakan alam semesta ini qadim, dia terasa qadim atau terasa kita lahir sudah ada alamnya, seolah-olah qadim enggak, seolah-olah sedia. Kemudian kita berjalan bergerak, oh rasanya abadi kekuasaan kita dan kekuatan kita ini. Tiba-tiba kita sakit, ternyata sadarlah kita tidak mampu. Iyalah, kelihatan semuanya. Kelas itu sifat-sifat Allah, ada sifat makhluk, ada sifat. Maka hakikatnya sifat itu hanya satu saja, sifat Allah. Namun sifat Allah itulah mencerminkan di dalam kehidupan sehari-hari ini sifat yang terbalik, sifat yang terpantul terbalik dari yang terbatas menjadi tidak terbatas. Ayo paham aja, mungkin keterangan kita masih kurang lah. Maka orang yang mencintai itu menyadari betul keadaan itu. Nah, orang itu akan disifati dengan sifat-sifat Allah. Maksudnya dengan sifat-sifat Allah gimana? Dengan sifat menyadari kudrat yang dirasakannya, kemampuan dirinya selama ini, yang disadarinya adalah semuanya adalah pantulan daripada sifat yang maha dari Allah Azza wa Jalla. Sementara dirinya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan itu. Fama billaka biqalbin quti'at maddatuhu mimma siwallah. Maka ketika itu hati orang yang sudah cinta kepada Allah terpotonglah maddatuhu, nilai dirinya, mimma siwallah, dari apa saja selain Allah. Dia menjadi menyublim, dia menjadi tidak memiliki ada eksistensi keberadaan dirinya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla yang maha hebat, yang maha agung. Wa ja'ala gija'ahu zikrullah. Maka ketika itu dia wa ja'ala gija', dia punya kekuatan, energi. Energinya adalah zikrullah.
atau bizikrillah, dengan cara mengingat Allah. Jadi dengan ingat kepada Allah menjadi semangatnya. Ada kalau orang melamun rajinlah, orang biasalah, anak muda beberapa keinginannya tidak tercapai, akhirnya bunuh dirinya, ya kan? Adalah kayak itulah. Kenapa? Karena dia tidak punya giza lagi, tidak punya giza itu sama dengan bahasa kita vitamin lah. Tidak ada kekuatan, tidak ada ruh lagi. Gigi, tidak ada gigi lagi, ya lah, akhirnya bunuh diri. Tapi kalau andaikan si pemuda itu punya gizinya adalah mengingat Allah, maka dia semangat. Kenapa jadi semangat? Dia berpikir bagaimana nanti menghadapi hari akhirat, yaumul akhirat. Apakah dia sanggup nanti berdiri di hadapan persidangan yaumul akhir pada hari kiamat besok, pada hari penghisapan besok. Sadarnya bahwa tidak mungkinnya bisa siap, makanya harus mempersiapkan dirinya. Subhanallah. Nah, itu maksudnya. Wajah lagi jauh, maka apa yang terjadi menjadikan gijak diri orang itu akhirnya karena hatinya sudah terpaut dengan Allah, maka dijadikannya lah zikir kepada Allah itu sebagai gija dirinya, sebagai giji untuk dirinya. Wasyarabuhu, minumnya hubbullah, minumnya adalah cinta Allah. Wa harakatuhu billahi, geraknya semata-mata demi Allah. Wa qiyamuhu lillahi, dan tegak hidupnya semata-mata karena Allah. Wa abna wujuduhu bibaqaillah, dan hilanglah eksistensi merasa hebat dirinya kecuali karena merasa Allah yang maha kekal. Pian sakit hati lah. Kita ini manusia ini banyak bisa sakit hati lah. Apa contoh sakit hati ya? Panen yang diharapkan panen tiba-tiba tidak panen ya. Bayangan kita kelaparan nih akan datang. Atau ke rumah menyewa, sekalinya kita bayari pas bulan ini tidak bisa kita bayari. Apa yang diancam oleh tukang sewa? Keluar rumah ya lah. Itu kan menyakitkan hati loh. Menyakitkan. Nah, bila kita terenung itu sakit hati kita. Tapi orang-orang yang hubbullah, cinta kepada Allah, gijanya itu zikrullah. Semangatnya itu adalah zikrullah. Ingat kepada Allah. Karena ada yang dikhawatirkannya. Allah bisa aja memberi rezeki, dia jalani tetap hidup ini. Nah, apalagi memikirkan dunia ini paling 10 tahun aku nih hidup lagi di dunia jar mati. Yo aku nih jar ya kah? Iyalah. Bah. Adalah orang hidup umur di dunia ini 1000 tahun enggak ada juga lah. Iyalah. Paling berapa tahun lagi hidup ya lah. Apa yang dikhawatirkan enggak ada. Yang kau khawatirkan hanya satu aja, hari akhirat. Iyalah, apakah aku sudah siap atau tidak? Allah subhanahu. Yang lainnya enggak ada. Apa yang dikhawatirkan? Enggak ada yang dikhawatirkan. Itulah menunjukkan kekuatan ilmu batin orang ma'rifatullah. Kalaunya memang dia ma'rifatullah. Karena dia sadar kehidupan ini yang bereksistensi, yang memiliki keberadaan maha hebat itu hanya Allah. Sekendirinya tidak ada. Ada orang habis pertandingan main bola kalah, main bola lesu ya kalah. Habis kalah main tenis lesu, mana kalah main tenis kalah. So, tidak ada gunanya ya lah. Ya kalah, merasa merasa. Ketika ada orang yang wa'abna wujuduhu, wujud dirinya sudah fana, keadaan dirinya sudah fana, di mana dia sadar yang maha hebat itu hanya Allah, bah kalah itu biasa. Ya kelak, ada kisah bahari kelak, grup Alabiu bertanding lawan kandangan,
Ya lah di grup Alabiu itu ada Paloy. Sekalinya pas main 3-0 Alabiu ini kalah. Paloy ketua tim Alabiu bersorak, alhamdulillah ya. Kenapa Paloy jadi bergembira benar? Jadi malah kalah 3-0 maka bergembira. Biasanya 6-0 ya. Ini 3-0 aja kalau ya kan? Karena perasaan Paloy memang kada pernah hebat grupnya ini. Ya kelak, nang hebat tuh orang aja, cuma hari ini pindah hebat pada biasanya 6-0. Ini 3-0. Berarti kalian nang kalah aja Paloy. Kami menang tahun ini. Ya kah? Nah, tidak ada perasaan apa-apa. Jadi kadang kita itu karena persaingan manusia tuh jadi lesu diri kita. Tapi kembalikan kepada Allah. Hilang stres kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.